Shalom, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Gimana kabarnya hari ini? Masih ada yang bosan kah? Gak bisa sekolah, gak bisa ibadah bareng. Sabar ya, kita tunggu sampai situasinya membaik baru kita berkumpul bersama lagi. Hari ini kita mau ibadah bersama. Masih semangat ya? Sebelum kita mulai ibadah, kita mau saat teduh pribadi. Saat teduh pribadi dimulai. Amin. Adik-adik, kita mau ibadah. Nah, sekarang Kakak Eva minta adik-adik semua duduk yang rapi. Oke, kita mau angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan? Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mau foto, persiapkan hati dan pikiran kita ya. Anak-anak atau adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian. Bapa, Engkau sungguh baik.
anak-anak kita berdiri, kita mulai fotum kita untuk minggu kita pagi ini. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar, dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kami datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan mempermuliakan nama-Mu yang kudus, karena oleh firman-Mu segala-galanya terjadi. Kasih setiamu lah yang mengutus Tuhan Yesus Kristus untuk menderita hingga mati untuk menebus dosa kami. Oleh kemuliaan dan kuat kuasa-Mu, Dia bangkit. Kasihanilah kami, berilah Roh Kudus berdiam dalam diri kami, agar iman percaya kami bertumbuh dan kami menaruh percaya atas hidup yang kekal. Amin. Anak-anak duduk kembali. Nah, adik-adik yang ada di Dipo, Cikarang, dan Bekasi, Kakak Eva mau undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian I Love You Jesus. Pakai gerakan ya, tahu kan gerakannya? I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Yeay, masih semangat ya? Ada satu lagu lagi nih, pasti semuanya udah tahu. Tahu nggak King Kong? Tahu Pasti tahu. kan King Kong? King tahu. Kong badannya besar atau kecil? Kecil. Kecil? Ah, masa sih? King Kong Amin apa salah. yang kecil? Wah, Masa aku King salah, Kong maaf. badannya kecil, King Kong badannya? besar. Nah, adik-adik tahu kan lagunya King Kong badannya besar. Sekarang kita mau angkat pujian King Kong badannya versi baru. Oke, versi baru. King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh, binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah lalainya panjang, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh, binatang siput kemana-mana, rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Ayo kita daki-daki. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang.
Yesus besertaku. Ku terbang, Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. sekali lagi ya. King Kong badannya besar, King Kong badannya besar, tapi aneh kakinya pendek. Lebih aneh, binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Gajah belainya panjang, tapi aneh matanya sipit. Lebih aneh, binatang siput kemana-mana, rumahnya ikut. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Haleluya, semua ciptaan Tuhan. Ayo kita daki lagi. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam laut yang dalam. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. wah luar biasa. Luar biasa kakak. Udah keringetan belum? Aduh, Udah, Kak. lumayan Udah Kak. capek Udah banget, ya, Kak. adik-adik boleh duduk lagi. Makasih kakak. Terima kasih kembali. Sekarang persiapkan hati dan pikirannya, ambil Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagu pujian Firman-Mu. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
sekalian, kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, kami mengucap syukur pada hari ini kami bersama anak-anak-Mu bersekutu menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu. Sebentar kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Biarlah Engkau berkarya melalui itu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Salam anak-anak sekalian. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu yang berbahagia ini terambil dari kitab Yohanes. Pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-24 sampai yang ke-29. Amang ulangi, Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian dikatakan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali di dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian sabda Tuhan. Anak-anak sekalian, tahukah kalian bahwa murid-murid Tuhan Yesus mempunyai pribadi-pribadi yang berbeda-beda? Kita bisa melihat dalam cerita-cerita, dalam perjalanan Tuhan Yesus Kristus mengajar dan menunjukkan mujizat-mujizatnya. Ada beberapa murid yang memiliki karakter yang begitu luar biasa. Karakter yang membuat orang harus berpikir kembali, siapakah dia? Kok seperti ini? Kok seperti ini? Yang pertama, saya mau tunjukkan Petrus. Petrus itu orangnya perawakannya besar. Petrus itu orangnya mempunyai karisma yang tinggi. Tapi Petrus juga adalah seorang yang mengandalkan pikiran. Contoh, ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, orang berteriak, hantu, hantu, ketakutan. Tapi Petrus mengatakan, kalau engkau Tuhan, panggillah aku. Lalu Petrus dipanggil, kemarilah, dan Petrus berjalan mendekat kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika sudah dekat kepada Tuhan Yesus, pikirannya mulai mengatakan, aku bisa berjalan di atas air. Aku bisa berbuat yang besar. Saat itulah dia mulai tenggelam. Itu Petrus. Baru kita mau melihat Thomas. Thomas adalah karakter yang berbeda. Karakter yang mewakili semua orang. Karakter yang ada pada diri kita. Karakter yang mau mengatakan, kalau tidak kulihat, aku nggak percaya. Kalau aku tidak langsung menyaksikannya, aku tidak percaya. Sementara teman-temannya sudah memberitakan, kami telah melihat Tuhan, kami telah melihat Tuhan, kami sudah bersama dengan Tuhan, kami makan bersama dengan Tuhan. Tetapi Thomas katakan, kalau aku tidak mencucukkan jariku ke bekas paku dan mencucukkan jariku ke lambungnya, aku tidak percaya.
Bagaimana karakter ini sebetulnya juga ada dalam kehidupan kita. Selalu ada dan selalu ada. Guru sudah katakan, belajar yang rajin nak, karena engkau akan pandai. Banyak yang gak percaya akan hal itu. Sehingga bermain ke sana kemari. Pada saat libur seperti ini, libur yang dipaksakan, banyak PR yang diberikan oleh guru, lalu katakan, nanti aja aku kerjakan, nanti aja aku kerjakan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Nilai tidak baik. Nilai pas-pasan. Karena apa? Karena nantilah kelihatannya itu. Kalau nggak belajar hasilnya seperti apa. Jelas bahwa karakter percaya tidak melihat, percaya dengan keyakinan itu lebih sedikit daripada orang yang percaya harus melihat. Ya, Amang mempunyai contoh tentang karakter Thomas yang ada juga di dalam contoh ini. Ada orang sedang berbincang, seseorang kepada yang lain temannya. Orang ini katakan kepada temannya, Tuhan itu tidak ada, aku telah buktikan. Loh, dari mana kau bisa buktikan bahwa Tuhan itu tidak ada? Karena ketika aku meminta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan nggak memberi. Dan Tuhan tidak pernah kulihat. Jadi kalau yang tidak kulihat, maka aku tidak mempercayai itu ada. Oh, begitu kata temannya yang satu. Bila demikian, aku sekarang mau menutup matamu dengan kain hitam. Boleh? Boleh. Lalu temannya itu menutup matanya dengan kain hitam. Lalu temannya berkata kepada temannya, taruhlah tanganmu yang kanan di atas, yang kiri di bawah. Lalu temannya berkata, oh dia taruh seperti ini. Lalu temannya berkata, percayakah engkau bahwa aku akan meletakkan sesuatu di atas tanganmu? Percaya. Dari mana kau percaya? Karena kau temanku. Oh, betul juga, kata temannya itu. Tunggu sebentar, kau tetap seperti itu. Aku manggil teman yang lain. Lalu dia panggil temannya yang lain, yang disebutkan satu persatu namanya. Ada 5 orang, 6 dengan temannya ini. Kau kenal teman-temanmu ini? Kenal. Percayakah engkau bahwa teman-temanmu ini baik semua? Percaya. Lalu tiba-tiba salah satu dan mereka menampar yang matanya ditutup. Pak! Waduh, kata dia. Lalu temannya katakan, siapakah yang menamparmu? Dia kebingungan. Dia tidak tahu. Aku tidak tahu. Lalu dibukalah. Bagaimana engkau mengetahui? Bagaimana engkau tidak tahu bahwa Allah ada bersamamu? Sementara orang yang ada di hadapanmu 6 orang ini pun tidak kau ketahui ada yang menamparmu. Tapi kau tahu ada orang di sana. Begitu banyak perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan kepadamu, tetapi kau tidak tahu bahwa itu perbuatan daripada Tuhan. Bagaimana sebetulnya kita sebagai manusia terkadang melihat harus yang kulihat itulah yang benar. Harus yang ada di depan matakulah yang benar. Terkadang kita katakan kepada mama enggak sayang sama aku. Bapak enggak sayang sama aku. Enggak dibeli sesuatu langsung katakan tidak sayang. Tidak dibeli pensil kita katakan bapak enggak sayang. Kadar sayangnya orang tua kita ukur dengan pemikiran kita. Kadar percaya kita kepada Tuhan, terkadang apa yang diberikan Tuhan, itulah baru kita katakan, Tuhan itu ada. Anak-anakku sekalian, karakter Thomas adalah karakter yang 90% dimiliki oleh manusia. Karakter untuk dengan bukti-bukti. Tuhan tidak perlu bukti, karena Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita tidak perlu bukti apakah Tuhan ada bersama dengan kita. Nyanyian tadi mengatakan,
Dia ada di kiri, dia ada di kanan. Dia ada di atas, dia ada di bawah. Di mana-mana Tuhan ada. Di mana-mana Tuhan itu selalu. Pemerintah himbau saat ini bagi anak-anakku sekalian, dan bilang juga sama orang tua, virus corona ini jangan keluar dari rumah. Virus corona ini juga mengatakan sering cuci tangan. Bagaimana anak-anak sering cuci tangan enggak? Dari luar langsung ganti baju enggak? Di rumah terus atau mau bermain? Ya tentu kita bosan di rumah terus. Tetapi mana lebih bosan kalau kau di rumah sakit? Mana lebih bosan ketika orang tuamu tidak menjengukmu oleh karena engkau sakit? Biarlah kita bersama dengan orang tua kita, bersama dengan yang kita kasihi. Percayalah Tuhan akan membuang penyakit ini. Percayalah kalau kita ada di rumah, maka kita tidak tertular oleh virus COVID-19 ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk sabda-Mu. Engkau mengajari kami untuk tidak melihat tetapi mempercayai. Dan Engkau nyatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah dengar firman Tuhan kan? Nah, sekarang kita mau ucapin terima kasih untuk Amang Pendeta yang sudah membawakan firman. Kita mau ucapin terima kasih Amang Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Bisa ya, bareng-bareng. 1, 2, 3. Terima kasih Amang Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga. Sebelum kita tutup firman, kita mau angkat pujian Yesus kekasih jiwaku. Sambil bangkit berdiri ya. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, Kau angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Kita berdoa. Engkau sungguh Allah kami yang baik. Allah yang mengasihi kami. Allah yang mengasihi anak-anak kami semua. Kami berterima kasih Bapa, saat ini dengan mata iman kami melihat anak-anak-Mu semua bersuka cita. Anak-anak-Mu turut merasakan berkat yang daripada Engkau. Tuhan, kami mau bawakan seluruh anak-anak kami ke dalam pangkuan kasih-Mu. Biarlah Engkau selalu menjaga memelihara mereka, membuat mereka bersuka cita tinggal bersama-sama dengan orang tua yang mereka kasihi. Banyak permainan yang mereka lakukan bersama dengan orang tuanya. Banyak perbincangan dengan orang tua, dengan orang yang mereka kasihi. Kami percaya itu semua Tuhan membuat mereka tetap sabar untuk tinggal di rumah, untuk tinggal di kediaman-Mu dengan keluarga. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah-Mu
pasti engkau nyatakan bagi bapaknya, bagi mamanya, bagi kakak, bagi adik, dan bagi semua yang dia kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, satukan kami ketika bersama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Rohul Kudus menyertai anak-anakku sekalian hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Bagaimana? Tentu menarik bukan? Nah, sekarang kalian masih punya aktivitas. Jadi kita masih lanjut nih adik-adik, yaitu ayat hafalan kita pada minggu ini adalah tertulis dari Yohanes 20 ayat 29b. Kita baca bersama-sama ya. Coba dicari, apakah tertulis di mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Baru. Oke, yang sudah ketemu kita baca bersama ya. Ayo Kak Eva. 1, 2, 3, ya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi, ayat hafalan ini singkat. Kakak harap kalian hafal dengan cepat, dengan bahasa yang antusias. Kakak lihat video-video kalian ayat hafalan begitu menarik, begitu bagus. Sehingga nanti kita akan tampilkan pada ibadah berikutnya. Bangga kan ditampilkan di dalam bersamaan dengan acara ataupun di YouTube. Nah, kalian buat dengan bahasa dan agar kalian juga bangga dengan karya kalian. Kak Eva ya? Betul sekali. Tolong divideokan, dikirim ke Kak Magda atau Kak Eva. Nah, buat adik-adik sekolah minggu yang ada di Cikarang dan Dipo, ayat hafalannya boleh dikasih ke guru sekolah minggunya ya. Nanti guru sekolah minggunya kirim ke Kak Eva atau Kak Magda. Oke. Ada lagi tugasnya nih. Iya. Ada di Bang tuh, Kak? Abed. Kelihatan nggak adik-adik? Adik-adik melihat. Nah, jadi adik-adik tugasnya adalah membuat tangan. Oke, 2 tangannya nanti digambar, terus diwarnain. Jangan lupa tengah-tengahnya dikasih lubang. Jadi gambar lingkaran, tapi nggak usah diwarnain ya. Yang tangannya aja. Setelah itu di atas kertasnya adik-adik tulis ayat hafalannya. Oke, dihias yang bagus, yang cantik. Oke, nanti difoto bisa kirim ke Kak Eva atau Kak Magda lagi. Bisa ya? Apa sih maksud gambar ini Kak Eva? Tentu ada maknanya dong. Coba Kak Magda bantu jelaskan. Coba adik-adik lihat ya, apa makna daripada gambar ini? Ini adalah bukti bahwa
tadi Thomas yang tidak percaya, sehingga dia percaya, dia melihat sendiri bahwa dia mencucukkan tangannya ke tangan Yesus bekas paku itu. Sehingga aktivitas kalian adalah tangan kalian sendiri yang kalian gambar. Misalnya nih, tangan kiri letakkan pada kertasnya, tangan kanan boleh menggambarnya. Nah, gantian dengan tangan kanan. Baru kemudian dibuat seperti ini. Buat serapi mungkin, sekreativitas mungkin. Boleh diwarnai. Oke ya adik-adik ya. Dan ayat hafalan yang tadi ditulis di atasnya. Oke adik-adik, buat dengan tulisan yang baik, yang bagus dan mudah dibaca. Oke Kak Magda, setelah Terima kasih info yang dikerjakan, kalau dibantuin mama sama papanya atau kakaknya atau abangnya, jangan lupa ucapin terima kasih karena sudah dibantuin. Oke? Terima kasih di sekolah minggu. Shalom. Shalom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Efesus 2 ayat 6 menunjukkan itu semuanya kasih karunia. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Dan Dan di dalam ayam Kristus Yesus Yesus su Ia iya telah ayam membangkitkan kita juga dan dan memberikan ada tempat apa bersama-sama apa dengan Dia ada juga di sorga. ada Amin. amin Dadah. dadah. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Ini adalah Efesus 2 ayat 6. Di dalam nama Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Ia juga telah membangkitkan kita dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga
dan telah memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Karena kita bersatu dengan Kristus Yesus, Allah menghidupkan kita kembali bersama-sama Dia, supaya kita memerintah juga bersama-sama Dia di dalam surga. Amin. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di dalam surga. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberi tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Efesus 2 ayat 6. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak guru sekolah minggu. Hari ini Cio akan menceritakan sehari-hari yang Cio lakukan di rumah. Pertama, Cio berdoa dan membaca Alkitab. Terus setelah itu Cio mandi dan sarapan. Setelah itu Cio nggak lupa belajar dari TV. Setelah belajar dari TV, Bu Guru kasih pelajaran lagi dari sekolah lewat secara online. Begitulah cerita Cio hari ini. Terima kasih. Halo teman-teman DKPA Bekasi. Hari ini Melina mau menceritakan tentang kegiatan Melina seminggu ini. Kegiatan Melina seminggu ini adalah belajar, naik sepeda, membuat kue, dan les online. Itu saja kegiatan Melina untuk seminggu ini. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Hai teman-teman, nama saya Nitania. Saya mau cerita tentang seminggu ini. Naik sepeda, bikin kue, itu main, belajar, mewarnai cara teman-teman. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Pengalaman kami selama seminggu. Belajar di rumah saja, main di rumah saja, beribadah di rumah saja. Sebenarnya bosan, tapi benar lagi. Kita harus menaati pemerintah. Semoga COVID-19 ini segera berlalu, supaya semua bisa kembali seperti semula. Amin.